Halo teman-teman, ketemu sama teknisi lagi ya. Teknisi kali ini mau berbagi pengalaman. Ah, Misalnya cara mengecek kabel yang konslet apa enggak ya. Di sini ada satu stop kontak. Ini kabelnya ya mengarah ke sini ya. Kalau yang itu kabel lain ya, teman-teman lihatin tuh kabelnya menuju ke sini. Nah, mari kita tes sebentar, lihatin. Ini kalau saya tekan tuh ya, teknisi memakai mode ini ya tuh, mode tengah lah. Harusnya kan kalau yang barunya kan nggak konsep kayak gini teman-teman, nggak nyala. Ini juga di sini juga tuh ya, jadi nyala, ini juga nyala tuh ya. Jadi kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak, konslet itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ketemu kayak gini, ini kadang-kadang nggak dipencet juga, kadang-kadang bisa nyala, cuman kadang-kadang juga nggak bisa nyala ya teman-teman. Tapi lebih jelasnya kita pencet ya, ya ketahuan ya, tuh ya teknisi. Nah ya, konslet namanya teman-teman. Soalnya kalau harusnya satu kabel doang bunyi gitu teman-teman. Nah jadi misalnya misalnya lah di rumah kita gitu ya, MCB-nya bisa MCB yang di meteran itu, di meteran PLN bisa ngetrip, bisa 2 jam atau 4 jam atau 6 jam apa 8 jam apa 12 jam. Nah ternyata dari kabel konslet. MCB depan PLN juga udah diganti teman-teman, cuman kata orang PLN katanya ada konslet sleting gitu. Nah, konslet ya kita periksa, ternyata kita cari-cari. Nah, ternyata di sini yang tadi teman-teman lihatin ini kabelnya biasa, tapi walaupun biasa udah tahan udah bertahun-tahun juga sih teman-teman ya. Cuman ya kalau teknisi sarannya sih kabelnya yang bagusan kayak gini. Nah, kita coba tes. Nah, kalau yang masih bagus itu gimana? Ini kayak gini teman-teman tuh ya. Kabelnya. Mari kita ngetes ya. Ini saya tekan juga ya teman-teman ya. Nah, kalau masih bagus itu paling bunyi tik tik gitu doang. Nah ya, ada bunyi dikit ya, tapi nggak bunyi panjang nih kayak tadi. Nah, ini kan colokannya ya. Ya, teknisi tekan lagi ya, nggak nyala ya. Nah ya, nggak nyala ya, nggak nyala. Ini udah tes yang ini juga nggak nyala, ini nggak nyala. Kalau misalnya nyala juga peng pip pip gitu. Jadi kalau yang kurang bagus ya gitu, bisa nyala terus gitu. Nah kalau enggak kadang nyala kadang enggak teman-teman, tapi ini dua-duanya nggak boleh nggak boleh ini ya. Soalnya ya liatin teman-teman tuh, tadi kan nyala, sekarang nggak nyala, nanti nyala lagi, kadang nggak nyala, tergantung dari posisi kabelnya. Tapi tadi teknisi udah kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, konsepnya gimana cara ngetesnya. Nah, jadi konsepnya ya kadang-kadang nggak dipencet ini bisa menyala ya, nanti nggak nyala lagi, kadang nyala kadang enggak, soalnya tergantung dari posisi kabel. Kalau hasil tes yang pertama kan nyala, nah itu konslet. Tapi kalau digoyang-goyangin lagi, nah nanti berubah lagi gitu teman-teman. Jadi teknisi cuma kasih pengalaman aja gimana cari konsletnya gimana ya. Nah jadi kadang-kadang kita pakai tester yang ini, mungkin ya teknisi setelannya salah apa gimana ya, mungkin ya agak susah. Tapi kalau tester yang digital itu pasti ketemu, ada keluar angka-angkanya. Soalnya kan kalau kabel konslet ya begitu ya. Ini teknisi tes lagi tuh ya, nggak nyala ya tuh. Jadi kadang nyala kadang enggak. Nanti kalau teman-teman
putar lagi posisi kabelnya, nanti nyala lagi, begitu terus teman-teman. Nah ya namanya konslet mau diapain tuh kan, bunyi lagi tuh kan, bunyi lagi kan teman-teman ya. Ini karena posisinya diubah lagi, nyala lagi, konslet lagi ya, konslet lagi kayak gitu teman-teman. Jadi ya sebagai pengalaman aja teman-teman, kalau konslet kita cari yang mana ya. Kalau kita juga udah bandingin yang bagus gimana gitu, jadi disaranin sih kabelnya yang lebih tebelan teman-teman ya, 2 kali 1,5 atau 2 kali 2,5 lah. Kalau teknisi sih biasanya 2 kali 2,5 gitu teman-teman, biar lebih tebelan lah. Soalnya apa teman-teman, kebetulan di ini misalnya pakai barang elektroniknya, misalnya kulkas, freezer. Memang ini tahan juga sih, udah bertahun-tahun, cuman ya biasanya dari pengalaman memang cepat rusak juga teman-teman, soalnya isinya serabut kabelnya. Ya, jadi cuma itu doang ya yang teknisi bisa kasih tahu ya. Semoga bermanfaat aja buat teman-teman. Jangan sampai kita ketemu konslet di mana carinya susah, memang carinya susah ya. Tapi mau nggak mau ya, namanya ini kita mesti cari di mana konsletnya. Ya, MCB udah diturunin semua, dinyalain nggak ada yang konslet, ternyata ini kadang konslet kadang enggak gitu loh. Penyebabnya kenapa dia bisa bunyi dua-duanya ya itu di dalam kabel ini ada yang konslet. Kalau teknisi cari-cari ya, misalnya kita cari di sini, ya kadang-kadang sini kan bunyi, nah ya mungkin bagian sini ada yang konslet. Tapi kalau teknisi saranin jangan diservis lagi, ganti kabelnya teman-teman ya. Soalnya kenapa, ini kabelnya udah bertahun-tahun. Walau dari pengalaman teknisi, misalnya sini putus atau nempel, kita potong lagi bisa kan, tapi umurnya nggak akan tahan lama teman-teman. Nanti begitu terus lagi nanti kita susah lagi nyarinya gitu loh. Soalnya kan kayak gitu, kadang konslet kadang enggak, kalau lagi konslet ya turun, kalau nggak konslet ya nggak turun, kayak gitu MCB-nya gitu ya teman-teman. Ya semoga bermanfaat aja teman-teman ya. Nah silakan boleh di like, komen, boleh di share, biar semua orang biar tahu juga masalah konslet di mana ya. Coba kita periksa di sini ya. MCB udah diturunin satu persatu, dinaikin, nggak ada yang turun, ternyata di kabel ada yang konslet gitu. Yang dicurigai kabel yang biasa dulu. Memang harus diperiksa satu persatu sih teman-teman, tapi ya ini kasih pengalaman. Nah kali aja ada teman-teman yang kasusnya mirip, langsung aja cari, kabel yang biasa, coba cari dulu, nanti coba dites, ternyata di tester pakai yang tester yang tadi kadang bunyi kadang enggak. Nah berarti kan konslet. Soalnya ini kalau misalnya ini ya, jadi misalnya ini kabel yang bagus ya, ini misalnya kita tekan ya, maaf teknisi contohin ya. Kalau bagusnya ngetesnya gimana gitu loh ya. Nah bentar ya teman-teman ya. Nah ini misalnya kita tekan ya, ini tekan satu aja, terus kita ini pencet ya, nggak nyala. Sebelahnya coba nyala ya teman-teman ya, nyala ya. Ini kalau pencet satu doang teman-teman, tuh yang sebelahnya enggak ya teman-teman ya. Nah kalau dua-duanya ini nyala, berarti kabelnya konslet. Konsletnya ya dia
cuma mungkin dalamnya ya cuma nempel doang, jadi kadang konslet kadang enggak, tapi tetap aja disebut konslet teman-teman. Jadi itu bisa bikin MCB kita jelek, trip atau off. Tapi off-nya enggak langsung sih, bisa 2 jam, bisa 4 jam, bahkan bisa 12 jam, bahkan bisa misalnya 2-3 hari baru ngetrip kayak gitu teman-teman ya. Ya makanya jadiin pengalaman aja ya. Memang ya nyarinya yang susah, satu persatu mesti dicari. MCB-nya mesti di offin semuanya, dari MCB group di offin semuanya, terus nyalain satu persatu, terus saklar nyalain, dicolokin alat-alatnya, ada yang konslet enggak, ternyata enggak ada. Nah kalau enggak ada, ini yang susah, masalahnya di sini tuh. Ini susah ketemunya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, jadiin pengalaman ya. Ya silahkan di like, komen, share ke semua teman-teman biar pada tahu ya. Coba cari dulu dah kabel-kabel yang biasa dulu. Nah walaupun ini udah bertahun-tahun, tapi disarankan ganti ya, ganti yang lebih bagusan. Ini juga teknisi juga baru ketemu, ini bingung juga nyarinya ya, tapi pelan-pelan pasti bisa. Kadang konsep kadang enggak, soalnya ini ya kasusnya begitu ya. Ya itu aja teman-teman, terima kasih, dadah.